Selamat siang Bu Arifia. Selamat siang Selamat Bu Anis. ya. Gimana nih apa kabar? Kabarnya hari ini? Kabarnya baik Bu. Baik meskipun agak galau. Oh, galau. Kenapa ya Bu? Kok ada galaunya segala? Iya Bu, ini Bu, saya tadi menghubungi Bu Anis itu untuk ngomongin ini, ngobrolin ini. Saya itu galau karena nilai-nilai tryout anak didik saya itu ternyata malah ini Bu, menurun semuanya. Padahal Hmm, ya sudah saya usahakan supaya mereka hmm, belajar, mempersiapkan diri, tryout, tapi kok ternyata 3 kali tryout hasilnya menurun terus, Bu. hmm. Jadi ini Bu Arifia ini sedang galau karena melihat hasil dari nilai nilai tryout anak didiknya Bu Arifia ini menurun atau kurang memuaskan ya. Hmm. Eh, Iya. Kira-kira kesempatan ataupun peluang apa ini yang bisa Ibu Arifia lakukan untuk meningkatkan eh, nilai bagi peserta didiknya Bu Arifia ini? Iya, Bu, sebenarnya, kalau dipikir-pikir saya juga salah sih, Bu, ya. Eee, saya tuh sering meninggalkan, kegiatan belajar saya, karena saya mengerjakan tugas tambahan yang lain, Bu. Mungkin saya bisa memperbaiki diri saya, memperbaiki pembelajaran anak-anak saya nanti, Bu. Itu mungkin yang saya lakukan. Iya, jadi nanti Ibu Arifia ini ingin memperbaiki eh, untuk pembelajarannya bagi peserta didiknya tadi ya. Iya, Bu Ani, saya pengennya ini memperbaiki pembelajaran saya, mengefektifkan waktu pembelajaran saya gitu, Bu. Sambil saya itu bisa memanajemen waktu saya sendiri. Dari ini kesempatan atau peluang apa saja yang bisa Ibu Arifia lakukan untuk meningkatkan hasil nilai belajar bagi peserta didik agar menjadi meningkat. Ah, Kira-kira apa ini yang kesempatan yang dimiliki oleh Bu Arifia untuk saat ini? Kalau bicara kesempatan ya, Bu ya, ini waktunya sudah Nggih, nggak banyak. nggih, Sementara waktunya juga mepet, masih ada kegiatan bulan puasa. Jadi waktu ya, pembelajaran itu tersita nggih. Tapi iya, kemungkinan peluangnya ya hanya itu, waktu puasa ini dengan waktu setelah lebaran sedikit. Nah, itu yang akan saya efektifkan, Bu. Sementara untuk tugas-tugas lain, mungkin akan mhm. saya kerjakan di luar jam pembelajaran saya, mungkin kayak gitu, Bu. Itu peluang yang saya miliki. Oh iya. Nah, ini kan Ibu Arifia sudah memiliki peluang itu tadi ya, yaitu ingin mengefektifkan waktu untuk pembelajaran bagi peserta didik dan juga untuk memanage waktu pekerjaan sampingan atau pekerjaan yang selain mengajar di sekolah itu untuk dikerjakan di rumah nggih. Kemudian dari kesempatan atau peluang yang Ibu Arifia miliki itu pengennya Bu Arifia ini memiliki kondisi yang ideal seperti apa ya uh, untuk meningkatkan nilai hasil belajar siswa tadi. Kalau bicara masalah kondisi ideal sih, idealnya anak-anak itu hasil belajarnya di atas KKM nantinya. Saya berharap ujian Yeah. sekolah nanti mereka semua bisa mencapai nilai minimal KKM lah gitu. Itu Bu Nilai kondisi ideal KKM ya. saya, ya yang Iya. saya inginkan. Hmm.
Jadi kondisi ideal yang Bu Arifia harapkan itu kalau sudah mencapai KKM-nya, nggih. Iya. Kemudian untuk saat ini sudah mencapai, kalau misalnya idealnya itu adalah 10, saat ini sudah mencapai di skala berapa ini Bu? 1 sampai 10 itu? 1 sampai 10 itu baru 5 itu, Bu. Baru 5 ya? Baru Oh, 5 ya. iya. Kemudian pengen dinaikkan sampai ke skala berapa ini? Pengennya? Pengennya sih, 8 kalau bisa ya, Bu, atau mungkin 7 kan mengingat waktu yang sedikit ini mungkin 7 ya, Bu, ya. Saya pengen meningkatkan jadi 7 aja. Udah bagus Jadi itu. 7. Oh Iya. iya. Oke, semoga nanti bisa nggih. Kemudian untuk solusinya dari masalah yang tadi itu apa ya, Bu? Solusi yang akan Ibu lakukan? Halo? Solusinya halo? Solusinya, Iya. ini Bu, ya tadi ya, seperti mengefektifkan waktu belajar, kemudian saya sendiri mungkin juga akan membuat jadwal. Jadwal supaya saya itu bisa mengatur waktu saya dengan baik tanpa meninggalkan kegiatan pelajaran yang harus saya lakukan, gitu. Iya, rencana solusi dari Bu Arifia ini nanti inginnya membuat jadwal nggih, penjadwalan dari pengefektifan waktu belajar bagi murid tadi ya. Kemudian untuk prioritasnya seperti apa ini Bu Arifia? Untuk Prioritasnya. prioritas rasanya membuat jadwal dan, mengefektifkan waktu belajar itu bisa dilakukan sama-sama dengan beriringan, Bu. Saya rasa sebenarnya nggak sulit sih membuat jadwal dan itu, yang diperlukan hanya komitmen saja sih. Oh iya. Jadi yang penting komitmen saja ya untuk penjadwalan dan pengefektifan waktu ini bisa beriringan saja. Yang Iya penting ada komitmen dari Bu Arifia sendiri untuk iya menjalankan jadwal dan mengefektivitaskan waktu ya. iya, Iya. betul. Kemudian untuk jangka waktunya ini Bu, jangka waktunya. Jangka waktunya, eee, ini kan masih ujian praktek ya, Bu, ya. Jadi Iya, sementara itu mungkin saya susunlah jadwal dulu, sambil saya iya, menunggu anak-anak selesai ujian praktek itu hari Senin, kemudian iya. nanti Selasa sampai Selasa itu ada persiapan ini, persiapan, eee, menjalankan puasa ya, Bu, ya. Oh iya, Kemudian ada libur sampai Sabtu, mungkin minggu depannya. Jadi tanggal berapa itu ya, tanggal sekitar minggu depan lagi lah, Senin depan itu langsung saya, lakukan untuk mengefektifkan waktu belajar siswa, itu, Bu. oh nggih, jangka waktunya segitu nggih. Untuk ukuran keberhasilan Bu Arifia ini apa ya? Seperti apa ukuran keberhasilan dari rencana aksinya Ibu Arifia ini nanti? Kalau ukuran keberhasilannya, saya nanti melihat hasil belajar siswa, Bu. Kalau hasil belajar siswa itu ternyata sudah ada peningkatan dari sebelumnya, saya merasa itu sudah keberhasilan sih. Terus kemudian kalau untuk tugas tambahan saya bisa saya kerjakan se di luar jam pembelajaran, itu juga saya rasa sudah berhasil itu ukurannya. Gitu, Bu. Oh iya, oke, berarti ukurannya Bu Arifia itu ya sudah bisa melaksanakan jadwalnya tadi, kemudian bisa Ya, mengerjakan tugas sampingannya di rumah, pokoknya bisa selesai semua gitu ya Bu ya. iya, Itu yang Bu. menjadi ukuran keberhasilan dari Bu Arifia tadi ya. Iya. Iya. Terus kira-kira siapa nanti yang pihak-pihak yang terlibat atau yang dapat membantu Bu Arifia dalam menjalankan aksi ini? Yang bisa saya mintai bantuan mungkin justru murid saya bisa, untuk mengingatkan Mm-mm. saya. Kemudian juga teman sejawat ataupun juga kepala sekolah nanti pun bisa membantu.
untuk mengingatkan saya. Nah, semua Iya. membantu itu. Oh iya, berarti semua warga sekolah bisa membantu ya Bu ya? Iya, Bu. Mulai dari peserta didiknya, dari Iya, rekan sejawat, ataupun pimpinan bisa membantu semua ya Bu ya? Wah, mendapatkan iya, dukungan yang banyak nanti ya. Semoga nanti iya. benar-benar dapat berhasil nggih, rencana aksi dari Bu Arifia nanti semoga bisa Amin, amin, amin. terlaksana dengan baik. Heeh. Iya. Minta doanya ya, Bu ya. Kemudian untuk tindak lanjutnya nanti seperti apa? Tindak lanjutnya nanti saya kaji lagi, nanti setelah ujian Ya, sekolah, saya nanti saya doakan kabari Bu Anis semoga hasilnya nanti ya. benar-benar Hasilnya bisa seperti apa nanti saya terlaksana kabari. sesuai harapan, bisa meningkat nilai hasil belajar siswanya nanti. Iya. Untuk tindak nanti seperti apa? Saya doakan semoga nanti nilai anak-anaknya meningkat sesuai harapan dari Bu Arifia dan juga seluruh Iya. warga sekolahnya. Saya menunggu loh Bu Iya. Arifia ya, Iya, Bu pengen Anis, tahu terima hasilnya. kasih untuk dukungannya. Iya, oke. Terima kasih Bu Arifia. Sama-sama Bu Anis. Semoga nanti sesuai harapan ya. Eh, eh, Nilai belajar siswanya meningkat dengan baik. Semoga semuanya Ya. lulus dengan nilai yang terbaik nih Bu G. Ya. Amin, amin Bu. Terima kasih. Iya. Iya. Halo, refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah ini tadi sudah berjalan dengan baik, sudah runtut sesuai alur tirta dari awal, yaitu menyampaikan tujuannya, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian kuncinya sudah menyatakan rencana aksinya, kemudian sudah juga mengungkapkan tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan. Nah, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya rasa tadi sudah baik karena sudah jelas untuk alur-alurnya sudah jelas, terus tujuannya sudah jelas, kemudian untuk tindak lanjutnya tadi juga sudah jelas, sudah diutarakan semuanya. Ya, ini yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching tadi, yaitu sudah mencoba mengulangi pertanyaan, juga sudah mengulang kalimat-kalimat dari jawaban yang sudah disampaikan. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, untuk meningkatkannya, yaitu mengembalikan kehadiran penuh atau kondisi present ya, yang tentunya ini harus didukung oleh sinyal yang baik atau sinyal yang bagus agar tidak terkendala lagi, tidak miskomunikasi antara coach dan coachingnya. Ya Bu Arif ya, dari percakapan coaching kita tadi, yang Bu Arifia rasakan apa ya? Kalau yang saya Apa yang rasakan, apa yang ya, Ibu Arifia rasakan pada saat coaching tadi? sebenarnya kalau pembicaraan antara coach dan coachee ini saya sudah merasa nyaman sebenarnya. Cuma yang nggak menjadi nyaman adalah sinyalnya. Sinyal Iya. yang menjadi gangguan terutama ini Bu, sehingga komunikasi kita itu agak berantakan karena sinyal, terkendala Iya, sinyal. Itu saja sih. Kalau karena pada terkendala umumnya sudah sinyal bagus, ya.
Ya, Iya. saya sebagai coach sudah merasa nyaman. Bu Anis dalam, Nggih. berperan sebagai coach juga tidak seperti senior yang menggurui atau seperti teman. Nyaman Bu sebenarnya, cuma yang Iya. menjadi tidak nyaman adalah kondisi sinyal.